Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing dan kita sudah terhubung melalui line Zoom ya. Bersama dengan Mas Rio Rizaldi, beliau adalah founder and CEO dari Galeri Saham. Selamat sore Mas Rio. Sore Pak Pras. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Ya, sebaik juga dengan indeks harga saham gabungan di awal pekan masih melanjutkan penguatan 1,31% di level 6.109. Ini menarik ya. Apakah lebih kepada rebound teknikal saja kalau kita lihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan, Mas Rio? Kalau kelihatannya sih memang indeks ini lagi di level psikologis ya, 6.050 sampai 6.100. Jadi harusnya sih akan dites dulu sebagai level support kuat untuk dia bisa rally lebih lanjut lagi, Mas. Tapi kalau kita lihat dari sentimen global begitu, Asia juga kecenderungannya mengalami penguatan. Anda melihat bahwa penguatan ataupun rebound yang terjadi dari pergerakan IHSG sendiri kemungkinan akan berlangsung di sepanjang pekan ini atau lagi-lagi 6.100 ini level krusial, bisa dikatakan nanti rawan profit taking kah akan breakout lagi ke 6.200? Ya, jadi kalau kita lihat mungkin dari sejak Juni itu memang indeks tuh mondar-mandir aja ya di level 6.000 sampai 6.200-an lah. Jadi memang 6.100 ini level mediannya IHSG, kadang ada profit taking. Jadi kelihatan sih kalau misalnya sentimen global itu masih positif, harusnya sih dia bisa lebih tinggi dari 6.100, which is arah ke 6.200. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini, strategi apa yang perlu diterapkan begitu oleh para investor maupun traders? Karena kita tahu juga dengan fluktuasi pergerakan indeks harga saham gabungan, apakah kita juga harus mengubah strategi investasi kita? Jadi kalau dengan kondisi kita melihat bahwa IHSG masih dalam range konsolidasi, maka untuk trader itu sendiri mungkin lebih menarik untuk melakukan strategi yang lebih jangka pendek kayak untuk buy low sell high dalam waktu beberapa hari berikutnya gitu Pak. Kelihatan sih masih seperti itu. Baik, tadi juga sudah disampaikan dari sisi suku bunga dasar kredit perbankan ini yang diturunkan begitu ya sekitar 155 basis point. Akankah ini justru menjadi hal yang menguntungkan tentunya begitu dalam tanda kutip bagi sektor properti yang sudah cukup tertekan dalam dan cukup lama juga? Ya, pastinya ini akan menjadi angin segar buat sektor properti, apalagi mereka dengan suku bunga yang rendah kan bisa demand-nya akan lebih meningkat dan penjualan mereka akan lebih bagus. Karena selama ini kan memang relatively agak lesu ya untuk properti. Jadi dengan hal ini harusnya jadi sentimen yang positif, Mas. Baik, kalau kita bicara mengenai sektor properti, Anda jagokan dari emiten yang mana? Kalau kita lihat mungkin dari sektor developer perumahan, maka sebenarnya belum ada yang begitu solid kenaikannya. Cuman mungkin teman-teman bisa lihat di P1, ya di P1 itu udah mulai relatif menarik. Apalagi kalau misalnya dia bisa bertahan di atas 430-an, cenderung dia bisa mengarah ke 480-an untuk P1. Tapi kalau kita lihat saham-saham emiten yang lain cenderung masih konsolidasi sih, seperti BSDE ataupun ASRI itu masih cenderung konsolidasi. Ya, pergerakan di level 438 closing market hari ini kita lihat juga naik 2,34%. Meskipun kalau kita lihat secara chart begitu ya dari bulan April lah, penurunan ini kan terus berlanjut sampai dengan Agustus dari level-level tertinggi 600-an begitu, kemudian sekarang di 400-an. Apakah ini memang menjadi bottom fishing lah untuk pergerakan saham P1? Ya, kalau kita lihat dari technical memang terlihat bahwa area 430 sampai 440 itu adalah level beli. Level support yang menarik, dan memang kalau kita lihat memang tren naik belum terbentuk, paling tren naik jangka pendek. Jadi trader itu bisa fokus kalau di saham ini adalah mencapai 480 mungkin bisa udah mulai siap-siap untuk profit taking secara bertahap. Baik. Secara bertahap begitu, jadi range-nya 440, 480, berarti ranging sekali juga ya, pergerakannya tipis begitu dari cuan yang bisa didapatkan oleh investor. Tapi di antara teman-temannya P1 yang paling oke nih menurut Anda, lebih kepada untuk short term trading atau menengah panjang? Ini lebih cenderung short term trading. Jadi yang pertama mungkin kita lihat P1, yang kedua mungkin teman-teman bisa lihat di SMRA. SMRA ya. Kenapa SMRA ini? Jadi kalau kita lihat secara teknikal, saham ini udah berhasil menguat di atas 800, which is itu sebenarnya level yang cukup psikologis di saham ini. Jadi kalau memang dia kuat di area 800, maka kita bisa expect target kenaikan itu ada di kisaran 860 sampai 880 kurang lebih Pak Pras. Baik, dengan kenaikan 7% masih ada peluang untuk kita kejar?
Alangkah enaknya kalau konsolidasi dulu, tapi kita lihat selama dia kuat di atas 800, itu cenderung akan menguat sih. Oke, berarti level tahanan kuat di bawahnya 800 ya. Yes. Dari sisi volume, kemudian Anda dari sisi likuiditasnya bagaimana untuk SMRA? Masih cukup oke juga. SMRA memang relatif lebih rendah ya daripada P1 maupun BSD. Cuman kalau kita lihat secara technical, dia lebih unggul daripada BSD saat ini. Oke, lebih unggul daripada BSDE. Jadi kalau kita lihat berarti skala prioritas di sektor properti yang pertama ada Pakuwon Jati dengan rentang 4480 sampai dengan 440, kemudian SMRA juga yang Anda jagokan ya. Iya. 800 sampai dengan 880. Jadi 880. yes, kalau mau masuk SMRA tapi tunggu dulu ada sedikit koreksi atau bagaimana? Karena Anda lihat tadi 800 ini jadi tahanan kuat. Ya, jadi kalau kita lihat untuk SMRA kan closing hari ini kan di 815 ya. Jadi mungkin kalau dia ada koreksi dan stabil di 800 itu menjadi level entry point yang menarik. Baik, itu dia sektor properti mungkin bisa menjadi pilihan begitu ya di tengah kondisi market yang fluktuatif dan juga karena beberapa sahamnya harganya sudah cukup ya bisa dikatakan rendah lah dibandingkan dengan beberapa waktu sebelumnya ya. Baik, itu dia Pakuwon Jati, Summarecon Agung Tbk. Pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda pemirsa dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini. Mas Rio, kita akan coba bahas dulu ya. Yang pertama dari Bekasi ini, Pak Anggiat. Selamat sore Pak Anggiat, yang menanyakan di hold atau mungkin cut loss ya. Sudah punya LPPF di 2150, kemudian Mika 2450. Kita ke LPPF dulu nih. Masih ada peluang. Untuk LPPF ini menarik ya. Hari ini mereka bisa naik menembus resisten kuat 2180. Jadi sebenarnya untuk Pak Anggiat selama LPPF bisa bertahan di atas 2180, hari ini closing bahkan udah 2300. Betul. Itu cenderung saham ini masih akan uptrend. Jadi kelihatannya nih bisa untuk kita pantau jangka pendek hingga menengah. Jadi target itu mungkin ada di kisaran 2500 sampai 2550, itu boleh cermatin. Wow, 2500 ya peluang pergerakan dari LPPF atau Matahari Department Store TBK. Anda melihat lebih kepada technical rebound saja yang terjadi dari pergerakan LPPF atau ada trigger lain? Karena menarik sih kalau kita lihat chartnya dari awal tahun begitu pergerakannya pelan-pelan tapi pasti begitu naik terus ini Mas Rio. Betul. Jadi kalau kita lihat secara teknikal ini fasenya bukan sekedar technical rebound tapi malah ini sebenarnya lagi di dalam perjalanan tren naiknya. Jadi kalau udah punya sih ini lebih menarik untuk disimpan sih. Baik, di hold saja untuk LPPF-nya ya Pak Anggiat di Bekasi. Ada batasan risiko yang harus dicermati? Coba perhatikan level 2100 Pak. Jadi jadi 2100 itu akan cenderung menjadi level support. Jadi kalau dia sekoreksi-koreksinya tapi masih di atas 2100 itu masih dalam rentang pergerakan harga yang wajar. Iya, meskipun pandemi tapi nampaknya diversifikasi usaha ataupun inovasi yang dilakukan cukup bisa menangkat kinerja ya dari pergerakan LPPF sendiri. Jadi di hold saja punya di 2150-nya ya. Ya. Baik, itu dia untuk Pak Anggiat di Bekasi. Lantas Mika sudah punya posisi 2450, closing hari ini 2290. Untuk Mika ini masih dalam fase downtrend, jadi sebenarnya tidak terlalu favorable untuk dimiliki atau dibeli. Baik. Jadi kalau udah untung, mendingan segera di sell on strength aja. Setinggi-tingginya dia naik mungkin arahnya ke kisaran 2350, tapi kita nggak bisa berharap lebih dari itu. Jadi lebih strategi langsung ke sell on strength aja sih Pak. Wow, meskipun sedang dalam posisi loss 2450? 2450 yes, karena kalau dengan tren turun kita nggak pernah tahu harga saham bisa turun seberapa dalam. Ada support berapa nih mungkin yang bisa dijadikan patokan nih ataupun batasan buat Mika? Oke, jadi coba pantau 2200 untuk Pak Anggiat. Mika. 2200. Kalau dia tidak mampu bertahan di atas level tersebut, itu sebaiknya sebenarnya tidak punya. Wow, itu dia berarti cukup hati-hati untuk kepemilikan Mika Anggiat di Bekasi. Kita akan jeda dulu sebentar Mas Rio. Di segmen berikutnya kita akan bahas lagi beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dan pemirsa, kami mengajak Anda juga untuk berpartisipasi baik melalui line interaktif maupun WhatsApp interaktif. Kami segera kembali.